Halo rekan-rekan aparatur sipil negara di seluruh Indonesia. Pernah nggak sih ngerasa ada jarak yang jauh banget antara rencana hebat di atas kertas sama kenyataan di lapangan? Nah, dalam beberapa menit ke depan, yuk kita bedah bareng-bareng sebuah cetak biru praktis untuk menjembatani jarak itu. Biar setiap strategi kita bisa jadi dampak yang benar-benar nyata buat masyarakat. Coba kita jujur-jujuran sebentar. Seberapa sering kita lihat rencana strategis yang kelihatannya brilian, penuh ide-ide inovatif, tapi ujung-ujungnya cuma jadi tumpukan dokumen di lemari? Kalau Anda pernah merasakan hal ini, tenang, Anda nggak sendirian kok. Ini tuh tantangan klasik di birokrasi, dan hari ini kita akan coba cari solusinya bersama. Oke, ini dia agenda kita. 4 pilar utama untuk membangun jembatan dari ide ke realita. Kita akan mulai dari diri sendiri, yaitu rencana pribadi, lalu kita bangun jaringan rekan, lanjut kita bahas sumber daya kunci, dan terakhir kita kunci semuanya dengan metrik keberhasilan. Siap? Mari kita mulai. Coba bayangkan 4 langkah ini bukan sebagai daftar tugas, tapi sebagai sebuah siklus yang saling menguatkan. Rencana pribadi Anda itu jadi pemicu kolaborasi, kolaborasi yang baik akan membuka akses ke sumber daya, dan semuanya ini bisa kita ukur pakai metrik sukses yang jelas. Oke, sekarang kita selami langkah yang pertama. Langkah nomor 1, mulai dari rencana pribadi. Kenapa? Karena setiap perubahan besar, setiap proyek yang ambisius, akarnya itu selalu dari komitmen dan kejelasan satu orang. Diri kita sendiri, inilah fondasinya. Jadi, apa sih sebenarnya rencana aksi individual itu? Eits, jangan bayangin dokumen yang tebal dan rumit ya. Anggap aja ini seperti peta pribadi Anda. Cukup satu halaman yang bisa menjawab 3 pertanyaan simpel. Apa persisnya yang akan saya lakukan? Kapan tenggat waktunya? Dan apa buktinya kalau tugas itu sudah selesai? Sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Nah, coba lihat alurnya di sini. Kekuatannya itu bukan cuma buat disiplin pribadi loh. Ini tentang menciptakan kejelasan. Saat Anda tahu persis apa tanggung jawab Anda, misalnya, saya harus menyelesaikan draft peraturan bupati bab 1-3, maka kolaborasi dengan tim hukum atau dinas lain jadi jauh lebih gampang dan efektif. Niat baik akhirnya berubah jadi checklist yang nyata. Oke, langkah kedua, jaringan rekan. Nah, setelah komitmen pribadi kita solid, sekarang saatnya kita bergerak dari saya menjadi kita. Karena seperti yang tertulis, dampak masif itu nggak pernah diciptakan sendirian. Senjata rahasianya? Namanya jaringan belajar rekan. Anggap ini bukan rapat rutin yang bikin ngantuk ya, tapi ini adalah grup tempur Anda. Sebuah forum yang terstruktur di mana kita bisa berbagi tantangan, merayakan kemenangan-kemenangan kecil, dan yang paling penting, saling menjaga akuntabilitas biar semuanya tetap di jalur yang benar. Manfaatnya? Wah, luar biasa. Masalah yang mungkin bikin Anda pusing seminggu, misalnya soal integrasi data antar aplikasi, bisa jadi ternyata udah dipecahkan sama rekan dari dinas lain. Jaringan ini ibaratnya shortcut buat nemuin solusi. Dan lihat poin terakhir itu, ini penting banget. Bisa meruntuhkan silo, penyakit kronis yang sering banget menghambat kemajuan kita kan? Lanjut ke langkah ketiga, identifikasi sumber daya. Oke, kita udah punya rencana, kita udah punya tim, sekarang kita butuh bahan bakar buat menjalankan mesin ini. Yuk, kita bicara soal sumber daya. Coba deh, kalau saya bilang sumber daya, apa yang pertama kali terlintas di pikiran Anda? Mungkin 9 dari 10 orang akan langsung menjawab, anggaran, duit. Tapi, apa benar cuma itu? Jawabannya, tentu saja tidak. Dan ini adalah perubahan cara berpikir yang sangat-sangat krusial. Coba kita lihat daftar ini. Sumber daya kita yang paling berharga itu seringkali bukan DIPA atau anggaran loh, tapi bisa jadi keahlian spesifik dari rekan kerja kita, data yang akurat dan bisa diakses, lampu hijau dari pimpinan, atau bahkan sekedar wewenang buat ngambil keputusan cepat. Mengidentifikasi ini semua sama pentingnya dengan mencari anggaran. Dan sekarang, langkah keempat, langkah terakhir tapi yang paling menentukan, metrik sukses. Kita udah siap lari kencang nih, tapi kita harus tahu dulu garis finishnya ada di mana. Tanpa itu, kita cuma lari berputar-putar tanpa tujuan yang jelas. Nah, ini dia perbedaannya. Lihat deh, metrik yang lemah itu cuma mengukur kesibukan. Berapa rapat yang sudah diadakan? Programnya sudah jalan belum? Tapi metrik yang kuat itu mengukur hasil. Apakah yang kita lakukan membawa perubahan? Contohnya, menyelenggarakan 10 sosialisasi itu cuma aktivitas. Tapi, mengurangi waktu antrian layanan publik hingga 20%, nah itu baru namanya dampak. Jadi, gimana cara bikin metrik yang kuat? Gampang, cek aja pakai 4 pertanyaan ini. Apakah metriknya spesifik? Apa bisa diukur pakai angka? Relevan nggak sama tujuan besar kita? Dan yang paling penting, apakah ini mengukur hasil akhir, bukan cuma sekedar kesibukan proses di tengah jalan? Yuk, kita simpulkan semuanya dengan kutipan ini.
Tanpa komitmen, rencana hanyalah niat. Itulah gunanya rencana pribadi Anda. Dan tanpa metrik, aksi hanyalah aktivitas. Nah, inilah mengapa kita butuh ukuran keberhasilan yang jelas. Dua-duanya adalah kunci. Sekarang, bola ada di tangan Anda. Coba pikirkan satu saja program kerja yang lagi ada di meja Anda saat ini. Proyek mana yang kira-kira bisa Anda jadikan laboratorium pertama untuk menerapkan 4 langkah ini? Mulailah dari yang kecil, buktikan ini berhasil, lalu tularkan dampaknya lebih luas lagi. Terima kasih.